Hadirin dan pemirsa, di segmen ini masing-masing pasangan calon memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon lainnya. Dimulai dari paslon 2, memberikan pertanyaan kepada paslon 1, waktu bertanya 1 menit, dimulai sejak Anda berbicara. Kita tahu kondisi wilayah di selatan yang mana persoalan-persoalan yang selama ini belum terselesaikan, baik maupun jalan yang macet, jalan yang rusak, dan juga masyarakat Gresik di wilayah selatan yang selama ini merasakan kondisi banjir Kali Lamong yang saat ini juga mulai musim penghujan, dan di beberapa wilayah di wilayah selatan juga tergenang air dan banjir. Ke depan, jika Anda menjadi calon bupati dan wakil bupati, apa yang Anda lakukan? Masih ada cukup waktu? Cukup. Baik. Beralih ke paslon 1, waktu untuk menjawab 3 menit, dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Yani dan Neng Aminatun Habibah. Persoalan banjir memang menjadi persoalan bagi kami. Qasim Alif merasa tidak enak ketika melihat ada warga masyarakat yang banjir. Karena itu bukan hanya Kali Lamong, Bengawan Solo, juga Kali Berantas, itu akan kami antisipasi. Khusus untuk Kali Lamong, insya Allah kerjasama antara Pemkab Gresik, Mojokerto, Lamongan, Surabaya dengan Provinsi Jawa Timur dan BBWS sudah selesai. Studi larap yang selama ini menjadi kewenangan BBWS sudah dilimpahkan Kabupaten Gresik dan studi larapnya insya Allah sudah selesai. Demikian juga anggaran yang kita siapkan, pemerintah daerah telah menyiapkan 50 miliar, sementara BBWS insya Allah menyiapkan kurang lebih 95 miliar. Itu nanti akan kita gunakan untuk membenahi Kali Lamong. Ya. Nah, persoalan-persoalan yang lain, insya Allah kita juga akan mengantisipasinya dengan mengedukasi warga masyarakat. Sehingga ketika mereka ada bencana banjir dan lain sebagainya, mereka siap. Jadi kita siapkan masyarakat yang tanggap bencana. Dilanjut, Dok. Memang kewenangan Kali Lamong ada di BBWS. Dan baru Januari tahun 2020 kewenangan itu diberikan kepada pemerintah daerah melalui nomor surat BBWS PW 02023 AN/04. Kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintahan Pak Sambari sama Pak Qasim dengan studi larap. Kemudian di tahun 2021 sudah dianggarkan sama teman-teman legislatif angka 30 miliar untuk pembebasan lahan. Besok Qasim Alif akan berkomitmen penuh untuk menyelesaikan Kali Lamong. Bagaimana kita membuat waduk untuk pada waktu banyak air kami tampung, kemudian nanti pada waktu kekeringan bisa digunakan untuk pertanian. Tapi komitmen dari Qasim Alif adalah bagaimana menyelesaikan Kali Lamong. Monggo dilanjut. Ya, sebenarnya itu bukan hanya persoalan Gresik ya, karena Kali Lamong ini melintasi Mojokerto, Lamongan, dan Surabaya. Tidak mungkin penyelesaian dari hulu sampai dengan hilir hanya dilakukan oleh Gresik. Karena itu kita sinergikan ya dengan Jawa Timur, bahkan dengan pusat. Ketika ditangani bersama-sama, insya Allah hasilnya akan sangat bagus. Tadi Dok bukan 30 miliar, tapi sudah didok 50 miliar dari APBD ya. Insya Allah dari BWS tetap 95 miliar. Nah, persoalan-persoalan seperti ini, insya Allah kita punya komitmen yang sangat tinggi pada saat pemerintahan tahun pertama banjir Kali Lamong beres kita tuntaskan. Waktu habis. Paslon 2 silakan menanggapi. Waktu 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Faktanya, kita tahu bahwasanya persoalan banjir Kali Lamong hampir 10 tahun ini tidak terselesaikan. Selalu dengan alasan kewenangan pusat, kewenangan BBWS, atau juga
yang lain. Padahal kami melihat kondisi kerugian yang dialami masyarakat di wilayah selatan. Ini sangat memprihatinkan. Hampir 78 miliar per tahun kerugian ini disebabkan oleh banjir Kali Lamong. Tentunya pemerintah belum ada keseriusan dalam hal ini untuk menyelesaikan penanganan banjir Kali Lamong. Karena di setiap anggaran DPR yang sudah dialokasikan selalu menjadi silpa di akhir tahun. Ini menandakan bahwasanya pemerintah tidak serius dalam menyelesaikan banjir Kali Lamong. Kami ke depan dalam 1 tahun akan menyelesaikan pembebasan lahan sepanjang Kali Lamong. Monggo Bu Mi. Dan saya mohon maaf Pak Kosim yang terlibat di dalam pemerintahan selama 10 tahun ini, kami melihat kekurang seriusan dalam menangani Kali Lamong. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Kosim tadi hanya sebuah teori. Dan kami ingin itu menjadi bukti. Jangan hanya teori-teori saja, ternyata Kali Lamong ini selama 10 tahun ini selalu banjir terus-menerus. Kadang-kadang 1 tahun sampai 2 kali. Oleh karena itu kami pasangan niat ingin membuktikan bahwa dalam waktu pemerintahan kami 1 tahun ini akan terbukti bahwa kami harus ada tindakan untuk hal tersebut. Paslon 1 boleh menjawab kembali, waktu 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Paslon nomor 2 tahun 2019 bersama saya menjadi ketua DPRD. Pada waktu gedokan APBD tahun 2020 juga kurang memikirkan Kali Lamong. Kenapa? Oleh karena hanya digedok kurang lebih hanya 5 miliar dan itu belum bisa digunakan. Kenapa? Karena studi larapnya belum selesai. Besok tahun 2021 sudah dianggarkan sama teman-teman Dewan. Kurang lebih 50 miliar, 30 miliar untuk pembebasan lahan. Kurang lebih menurut studi larap, kurang lebih 266 sampai 380 hektar yang memang harus dibebaskan oleh pemerintah daerah. Ada 58 kilometer Kali Lamong panjangnya. Dan itu memang harus ada dari pemerintah pusat membantu pemerintah daerah. Tapi komitmen kami betul-betul komitmen bagaimana menyelesaikan Kali Lamong. Jangan lupa ada kartu petani bangkit. Menyelesaikan Kali Lamong tidak bisa BIM salah BIM. Kartu tani bangkit ada asuransi jika gagal panen termasuk kena banjir. Jangan lupa 6 kecamatan Gresik Selatan. Kalau Sumanadubila kalau kena banjir ada asuransinya Pak. Besok di pemerintahan Kosim Alif. Kenapa? Karena ada kartu tani bangkit. Monggo Pak dilanjut. Bukan hanya kartu petani bangkit ya, kartu petambak bangkit dan lain sebagainya. Yang jelas penyelesaiannya tidak bisa parsial ya. Kita harus koordinasi dengan kabupaten kota lain, dengan gubernur dan dengan pusat. Karena kewenangan pusat ketika kami yang melaksanakan masuk penjara, itu pelanggaran. Jadi pemerintahan Kosim Alif itu senantiasa melihat aturannya kayak apa. Jangan sampai ada masyarakat yang dikorbankan dan jangan sampai ada rekan-rekan para pejabat yang menjadi korban. Jangan lupa. Nomor 1 coblos. Ayem tentang